Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Hari ini kita membahas kembali materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau yang kita sebut sebagai materi ekosistem pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini, Bu Ilma ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengertian ekosistem, bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana di dalamnya kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang komponen ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, dan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup, karena abiotik terdiri dari suku kata a yang artinya tidak, biotik hidup, tak hidup. Kemudian kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang satuan-satuan ekosistem yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dan yang kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang pola interaksi, bahwa di alam ini ada pola interaksi yang bersifat netralisme, kompetisi, predasi, kemudian ada simbiosis yang mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Hari ini akan Bu Ilma lanjutkan tentang subbab saling ketergantungan di antara komponen biotik melalui peristiwa rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Seperti yang Bu Ilma berikan contoh di sini, ini adalah suatu bentuk rantai makanan karena membentuk rangkaian atau urutan tertentu. Di sini dimulai dari produsen yang berupa tumbuhan hijau, yang dalam hal ini adalah rumput. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang. Belalang menduduki posisi sebagai konsumen tingkat 1 karena dia adalah konsumen pertama yang memakan produsen. Belalang dimakan oleh katak. Katak menduduki posisi sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular menduduki posisi sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan oleh elang. Maka elang menduduki posisi sebagai konsumen tingkat 4. Karena setelah elang tidak ada konsumen tingkat selanjutnya, maka elang dikatakan sebagai konsumen puncak, konsumen teratas. Jika di dalam suatu rantai makanan, konsumen puncaknya adalah konsumen tingkat 3, maka ini juga sudah bisa disebut konsumen puncak. Tidak harus konsumen puncak itu konsumen tingkat 4, tetapi konsumen teratas dalam suatu rantai makanan. Bisakah katak sebagai konsumen puncak? Bisa, jika setelah katak tidak ada pemangsa lain. Kemudian setelah konsumen tingkat 4 tadi yang berupa elang mati, diuraikan oleh dekomposer, bahan-bahan organiknya nanti yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh produsen berupa unsur hara dalam tanah. Ini adalah contoh rantai makanan. Masih banyak sekali contoh rantai makanan yang ada di alam. Silakan kalian amati sendiri di lingkungan kalian. Saling ketergantungan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Di alam yang sangat luas ini, rantai makanan satu dengan rantai makanan yang lain saling terkait, dan itu membentuk suatu jaring-jaring makanan. Yang dikatakan sebagai jaring-jaring, kalau kita pernah lihat jaring ikan, jaring untuk menangkap ikan, itu tentunya merupakan gabungan dari banyak sekali tali ikatan. Ini yang dikatakan sebagai rantai. Rantai pada jaring-jaring makanan tentunya terdiri dari rantai-rantai makanan. Banyak rantai makanan di dalamnya yang menyusun jaring-jaring makanan. Contohnya, kita cari rantai makanan yang pertama. Ada tumbuhan.
dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah, rubah sudah tidak ada yang memangsa lagi ya, maka ini dikatakan sebagai rantai pertama. Kita cari rantai yang kedua, misalnya tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan elang. Ini adalah rantai yang kedua. Masih banyak lagi rantai di sini yang bisa kita cari ya dari gambar ini. Maka ini dikatakan sebagai jaring-jaring makanan karena merupakan kumpulan dari rantai makanan. Kemudian kita akan membahas tentang piramida makanan, bahwa piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkat trofik tertentu di suatu ekosistem. Ini adalah piramida yang mengerucut ke atas. Tingkat trofik 1, yaitu yang memanfaatkan energi, ini paling banyak. Ini adalah tingkat trofik 1 itu diduduki oleh produsen. Tingkat trofik 2 ini diduduki oleh konsumen 1, tingkat trofik 3 diduduki oleh konsumen 2, tingkat trofik 4 diduduki oleh konsumen 3 sebagai konsumen puncak dalam piramida makanan gambar ini. Jumlah yang tertera di sini dalam yang tergambarkan di sini bahwa jumlah dari produsen ini lebih banyak daripada konsumen 1. Konsumen 1 lebih banyak dari konsumen 2. Konsumen 2 lebih banyak dari konsumen 3. Ini yang seharusnya terjadi di alam agar terjadi yang dinamakan keseimbangan ekosistem. Jika seandainya terjadi suatu hal sehingga produsen ini jumlahnya lebih sedikit dari konsumen tingkat 1, maka apa yang akan terjadi? Konsumen tingkat 1 akan kekurangan makanan, sehingga konsumen tingkat 1 pun akan mengalami banyak kepunahan. Sebab yang lain dari ekosistem ini adalah peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan, bahwa organisme itu berdasarkan kemampuannya menyusun makanan dibagi menjadi dua, ada organisme autotrof dan ada organisme heterotrof. Apakah organisme autotrof itu? Autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik, atau kita sebut dengan kata lain dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Siapakah organisme autotrof itu? Adalah semua tumbuhan hijau yang punya klorofil karena mampu berfotosintesis. Tetapi anak-anak jangan membayangkan bahwa yang dinamakan tumbuhan hijau itu harus berwarna hijau semua. Yang dimaksud adalah hijau daun, ya. Sedangkan bunganya ini kan merupakan pelengkap dari tumbuhan itu sendiri. Jadi ini tetap bisa disebut sebagai tumbuhan hijau karena tumbuhan-tumbuhan ini memiliki hijau daun, atau biasa kita sebut sebagai klorofil. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik, atau kita sebut sebagai organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Maka dari mana mereka mendapatkan makanan? Dari makhluk hidup yang lain. Ini termasuk contoh-contohnya yang organisme heterotrof. Termasuk kita sebagai manusia itu dikategorikan sebagai organisme heterotrof. Nah, organisme heterotrof itu dikelompokkan dalam 3 jenis. Ada yang herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora pemakan tumbuhan, seperti di sini kita bisa lihat panda, kambing, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, kelinci dan lain-lain. Kalau karnivora pemakan daging, ada singa, harimau, buaya, elang, dan lain-lain. Sedangkan omnivora adalah pemakan segala, ayam, tikus, kita termasuk di dalamnya. Ini adalah contoh-contoh dari organisme heterotrof. Pola interaksi manusia sangat mempengaruhi ekosistem. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia
dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perilaku manusia yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Contoh dari perilaku itu adalah penebangan hutan yang bisa mengakibatkan erosi dan banjir, serta pemanasan global yang bisa membuat cairnya es di kutub sehingga meningkatkan permukaan air laut yang bisa mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, pesannya Bu Ilma, jadilah manusia yang bijak dan arif dalam berperilaku terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap lingkungan. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.